Anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Shalom, salam sehat bagi kita semua. Kembali lagi kita dalam channel YouTube kita Palmera Petamburan, di mana sapa renungan harian kita pada hari ini tertulis dalam Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika ada seseorang yang berbuat jahat kepada kita, apa yang perlu kita lakukan? Mengapa saya katakan dan bertanya demikian? Banyak orang yang menanggapi bahwa aku harus membalaskan apa perbuatan yang telah dia lakukan kepada saya. Tetapi ada sebagian orang yang mengatakan, ya kita doakan saja supaya dia berubah atau bertobat, tidak lagi berbuat jahat. Ada dua pilihan jawaban di mana kita mengarahkan hidup kita ini menjadi sisi positif, menjadi sisi negatif. Di mana nats ini mengajarkan bagaimana ketika kita mendapatkan sebuah kejahatan daripada orang lain, kita mampu membalaskannya dengan kebaikan. Jangan pernah ada menyimpan dendam di dalam kehidupan kita. Ketika kita menyimpan dendam di dalam hidup ini, sama saja kita merusak hati dan pikiran kita. Kita menyimpan virus di dalam kehidupan kita. Buanglah virus itu, buanglah sampah itu di dalam diri kita. Ketika ada orang yang memang jahat, mengata-ngatai kita, menggosipi kita, menjelek-jelekan kita, ya kita doakan saja dia supaya dia bisa berubah. Ketika kita terpancing untuk membalaskan dendam, itu sama saja kita belum hidup di dalam kepositifan. Sama yang seperti dilakukan oleh Saul ketika kita masih ingat. Saul ketika Daud selalu dibangga-banggakan dan dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa Saul berhasil membunuh beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa lebih banyak. Dan itu dikatakan dalam 1 Samuel pasal 18. Dan inilah yang membuat bahwa Saul itu dendam, iri kepada Daud. Tapi kita lihat Tuhan menyertai kehidupan Daud. Tuhan memenangkan Daud. Ketika Daud juga pernah melakukan kesalahan, tetapi dia juga dimenangkan oleh Tuhan karena dia tidak pernah sama sekali menyimpan rasa dendam. Dan di sini kita melihat bahwa sisi positif itu akan selalu menang di dalam kehidupan kita. Ketika kita semakin sabar, semakin berpikir positif, langsung mendoakan orang lain dengan keyakinan penuh, sekalipun kita mendapatkan cacian, murka daripada orang lain, tapi kita memberikan kesempatan murka Allah untuk membalaskan, karena itu adalah hak Allah. Dan itu sebabnya Allah mengatakan dan tertulis bahwa pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Kita lihat Yusuf, ketika Yusuf dia dijual oleh saudara-saudaranya, dia disakiti oleh saudara-saudaranya, dia tetap menunjukkan kasihnya dan dia tetap memaafkan daripada saudara-saudaranya yang telah membuang dia. Dari sini kita melihat saudara-saudara yang terkasih, apa hadiah yang diberikan Tuhan kepada Yusuf. Dia berhasil menjadi seorang pemimpin di satu daerah dan dia menjadi seorang yang kaya raya. Dan saudara-saudara yang telah membuang Yusuf ketika dia masih muda, mereka menyesal dan meminta maaf. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yusuf sendiri, dia tidak dendam, dia tidak iri, bahkan dia tidak menyimpan rasa sakit hati sekalipun di dalam dirinya. Dari sini kita belajar bahwasanya apapun yang orang lakukan kepada kita, berusaha itu membalaskannya dengan kebaikan. Itu cara menegurnya, sehingga orang itu kaget dan heran mengapa ketika kita selalu menerima hal jahat, kita tetap melakukan kebaikan. Dan di situ saudara menang di dalam iman. Ketika kita membalas air tuba dengan air tuba,
Apa bedanya kita dengan dunia ini? Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Dan firman Tuhan pernah mengatakan bahwasanya ketika pipi kananmu ditampar, berikanlah pipi sebelah kirimu. Artinya apa? Kita tetap pasrah bahwa Tuhanlah yang akan bertindak di dalam kehidupan orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Tetapi bagaimana kita ini tetap selalu dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Sejahat apapun orang kepadamu, seburuk apapun sifat orang yang engkau terima daripada orang lain, tetaplah berbuat kebaikan. Karena itulah yang diminta oleh Tuhan melalui firman ini. Murka Allah lah yang berhak atas pembalasan, dan murka Allah lah yang berhak untuk menuntut pembalasan. Tetaplah berbuat baik apapun yang engkau terima daripada orang lain, baik itu buruk, baik pun itu jahat. Disitulah kualitas iman kita akan teruji. Kiranya apapun yang boleh kita lakukan itu selalu mendapatkan hal baik daripada orang lain dan menjadi saluran berkat, dan marilah taburkan kebaikan kepada orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami kembali mengucap syukur untuk kesehatan yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Tuhan, Engkau mengajarkan kami bahwa kami tidak boleh hidup dalam dendam, iri hati. Meskipun hal-hal jahat yang kami terima Tuhan daripada pihak lain, tetapi kami yakin dan percaya Engkau mengajarkan kami melalui firman-Mu untuk menaburkan kebaikan, supaya kami berbuah di dalam iman kami masing-masing. Ajarlah kami Tuhan untuk semakin kuat, supaya semakin sabar Tuhan untuk menerima hal-hal yang kurang baik, dan sehingga kami boleh hidup sesuai dengan pikiran positif kami Tuhan. Dan kami mau menunjukkan bahwa kami telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Terimalah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.